Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Yuni Nuno di channel Massaspedia. Ini adalah episode kedua Q&A. Beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Yeay, saya bersemangat nih kalau cuma sekedar Q&A. Tapi mudah-mudahan untuk lain atau next episode kayaknya saya perlu deh berbagi tentang teknik massage tapi secara materi, karena kalau misalkan secara praktek kan lebih enak kalau misalkan kita ketemu. Ada beberapa pertanyaan, Mbak, ada kelas online nggak untuk massage? Aduh, sayang sekali. Bukan saya tidak mau, tapi untuk massage itu memang harus saya pandu, teman-teman. Jadi mohon maaf ya. Karena juga kalau misalkan pada saat kelas pijat itu berlangsung secara online, saya tidak bisa ngukur ini tekananmu seberapa, tekananmu udah enak belum, udah benar belum, udah bayar mahal, bukan mahal sih, udah bayar tapi ternyata tekniknya dirasa nggak enakan, sayang gitu ya. Jadi kalau misalkan mau ditanyain ada kelas online nggak, selama ini masih belum. Tapi kalau untuk pengembangan materi tentang cerita bagaimana mengelola bisnis itu masih bisa sih, saya masih bisa berbagi gitu ya. Mudah-mudahan untuk next lagi saya bisa berbagi di YouTube channel Massaspedia. Makanya subscribe ya, subscribe. Kalian udah subscribe belum? Udah, lu udah subscribe belum? Oh, alhamdulillah, terima kasih. Nonton ya, itu sudah ada free wifi, dibuka nonton Massaspedia. Bener dong, kayak gitu. Kalian kan udah dikasih free wifi gitu kan. Jadi kayak berasa dipaksa ya. Terima kasih. Nah, lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk. Bentar. Binti Mas Rofin, terima kasih ilmunya, terima kasih. Mudah-mudahan untuk materi pijat ampuh sembuhkan vertigo ini bisa bermanfaat ya, karena memang sebetulnya vertigo itu hanya butuh istirahat. Karena kalau vertigo itu biasanya keseimbangannya sih yang bermasalah gitu. Jadi pada saat keseimbangan tubuh kita itu nggak ada atau misalkan kurang seimbang, jadi limbung gitu. Jadi lebih baik coba perbaiki. Mulai dari pola makan, istirahat yang cukup, stres juga loh. Biasanya kalau yang saya temui itu curhat-curhatnya nih dari beberapa klien saya. Biasanya mereka itu udah kena udah punya asam lambung, terus mereka semakin stres gitu. Jadinya pada saat stres itulah bertambahlah vertigonya gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian Rohini Umuziat, ada online? Sudah saya jawab ya tadi ya. Saya masih pikir-pikir kalau ada kelas online. Kenapa? Bagi saya yang namanya kelas pijat itu harus offline, nggak bisa online karena berhubungan dengan teknik. Kalau udah dengan teknik, saya bisa lebih maksimal untuk mengkoreksi seberapa teman-teman bisa memahami. Memahami teknik ini bisa digunakan dengan tepat enggak gitu. Karena pengalaman saya, termasuk juga saya pas yang jadi guest teacher yang ada di SMK 4, hampir seluruh kelas 95% bahkan 98% peserta atau siswa di SMK 6 yang kelas 13 untuk jurusan terapis spa, terapis and beauty, itu mereka tidak bisa menguasai posisi berdirinya. Jadi posturnya masih kurang benar, tekniknya bagaimana pemijatannya itu bisa tepat sasaran, tidak terlalu membebani tubuh, itu sangat penting sekali. Sebab itulah kelas online bagi saya kurang begitu maksimal. Jadi lebih baik kalau misalkan teman-teman mau online, monggo silakan, itu pilihan. Tapi saran saya kalau mau ikutin kelas massage, lebih baik ikut kelas offline. Rahasia pijat kids spa, teknik memijat dan bisnis kids spa. Nah ini kayaknya untuk episode selanjutnya harus berbagi bagaimana ya buka bisnis spa gitu. Mbak Yuni, sebulan ini berapa sih berapa digit sih, atau misalkan kalau usaha itu sampai berapa sih dapatnya kayak gitu. Nah
nanti, soalnya mudah dicontoh sama sebelah ini. Jadi kalau misalkan lebih baik keluar jadi penyiar radio itu bener. Gose. Kudu duwe skill karena nganggur. Makanya beneran, ini yang harus saya bagi juga tuh kan, jadi episodenya banyak banget. Mang Bayu ini pernah jadi penyiar radio 10 tahun. Malah ini ternyata keterusan jadi penyiar radio di dunia maya sih. Makanya ya dengerin teman-teman di Noise Pasar Raya, nanti ketemu deh sama saya gitu. Atau subscribe dulu, follow dulu ya di Instagram Yuni_Nuno. Di situ deh aktivitas saya bisa diketahui. Ya lumayan deh jadi selebgram calon. Amin. Terus kemudian ada Backwalking Massage Channel. Ngasih komen pijat telapak kaki, pegal langsung ambiar. Ini deh, ini memang bener-bener yang aku rasakan, tekniknya tuh enak banget. Sederhana, simple tapi enak. Ngasih komen, hadir nyimak, mantap sekali teknik pijatnya. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Naima, mau nanya Kak, benjol saya udah kempes nih di dahi gitu ya. Tapi sekarang ada bekas benjolnya seperti warna hitam kecoklatan gitu, bisa hilang nggak ya? Kalau karena cedera benturan sih insya Allah bisa hilang. Tapi biasanya nih, ini sekedar sharing aja ya. Kalau usia di atas 35 atau 40 itu kayaknya udah mulai lama gitu pengembaliannya gitu. Karena memang yang terjadi adalah sel-sel tubuh kita tuh kan recovery-nya udah lama gitu. Udah kolagennya udah berkurang ya kan. Sel-sel yang bikin sembuh itu juga lama gitu. Jadi lebih baik dan memang seharusnya kalau udah ada cedera itu udah kompres es itu satu-satunya jalan agar tidak membekas. Karena biasanya kalau ada bekas benjolnya warna hitam itu berarti biasanya terjadi pembengkakan. Jadi bekas bengkak yang dia masih harus recovery di dalamnya. Lanjut lagi. Terima kasih Pak Wisnu Rahmanto. Ini kayaknya udah benar-benar mempraktekkan teknik saya deh gitu ya. Menyembuhkan nyeri tulang kering, titik pemijatan yang efektif. Maaf Bu, kalau ngurut dari bawah ke atas apa nggak sakit ya kalau ada bulunya? Nah ini biasanya teman-teman, terima kasih pertanyaannya Pak Wisnu. Jadi biasanya ini kan terjadi pada laki-laki gitu ya. Atau bahkan perempuan juga banyak kok yang memiliki bulu di kaki gitu. Teknik yang paling tepat adalah, ini sebetulnya bukan teknik sih, tips gitu. Jadi massage oilnya lebih dibanyakin dan dikasih krim massage dan massage oil agar pada saat pemijatan dari bawah ke atas ini tidak berasa berasa sakit yang gitu apa sih? Gergesi. Ngilung. Tidak terasa perih. Udah perih aja deh kalimatnya tekton. Gitu. Jadi biar tidak terasa perih gitu. Gitu ya. Jadi dikasih massage oil sama campuran krim massage. Dicoba deh. Mas apa Pak ya? Mas Wisnu kali. Mas Wisnu dicoba pakai krim massage sama massage oil. Kasih ya pertanyaannya. Terus terima kasih Mas Arjuna Supri, Masya Allah, semoga bermanfaat, semoga selalu bermanfaat, amin. Terima kasih inspirasinya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, nanti bisa dibagi teman-temannya, saudaranya yang mau pijit bayi, teknik pemijatan untuk usaha. Mudah-mudahan kalau misalkan mau bikin usaha, monggo silakan, ini bisa jadi referensi. Jadi kayak orang jualan ya Bu. Benar-benar gak sih? Betul. Oke. Perawatan kaki anak agar tidak flat foot atau kaki datar. Kak Marisa Sutanto, short. Dan juga
Oke, saya baca dulu. Kak Marisa Sutanto, short. Kaki anak saya tiba-tiba sulit berjalan, padahal malamnya masih bisa lari-lari. Tadi paginya begitu bangun tidur, kaki yang kanan nggak bisa untuk berdiri dan kalau jalan dia jinjit katanya. Tolong solusinya dan apa penyebabnya, Mam, please. Aduh, kalau penyebab ya harus saya pegang dulu, harus saya tahu dulu, tanya-tanya dulu baru bisa gitu. Mungkin ini gambaran yang bisa saya tangkap sih. Biasanya karena ada trauma. Trauma itu mungkin kesleo atau dia ketarik atau ada yang luka. Coba deh Bunda lihat dulu ada yang luka enggak, ada yang cedera enggak untuk mengetahui apa penyebab dari si anak ini kalau jalan jinjit-jinjit gitu. Terus kalau solusinya sih memang ya dilihat dulu Bun. Kalau misalkan ini lukanya karena otot ya kita masas. Kalau luka misalkan ada yang kena ternyata dia telusupan yang kecil misalkan dari bambu, itu bisa juga dilihat dulu biar kita bisa memastikan ini sebetulnya bahaya enggak kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau masih ini sih insya Allah masih aman ya. Pertanyaan yang sama di konten perawatan kaki anak agar tidak flat foot. Sama kayak anak aku Bun, tiba-tiba kesulitan berjalan. Kalau jalan ngangkat pinggulnya. Nah ini kalau misalkan dalam durasi yang sangat lama, saya sarankan sih langsung konsultasi ke dokter sih, ke fisioterapi untuk dilihat apa yang menjadi penyebabnya gitu ya. Kalau misalkan mau datang ke Yogyakarta boleh deh nanti saya pijitin. Janjian dulu ya gitu. Alhamdulillah yang terakhir 1 hari yang lalu gitu. Edi Cincai katanya alhamdulillah hilang rasa nyeri setelah sudah lakukan pemijitan sama seperti video di atas. Terima kasih banyak. Aduh terima kasih. 5 menit tangkis ngilu pegal di pergelangan kaki. Terima kasih kakak semua. Aduh benar-benar deh gak kerasa kalau cuman jawab pertanyaan ini kayaknya memang jadi semangat gitu. Mudah-mudahan di next episode lagi saya bisa berbagi dan lebih capcicus. Pertanyaan lagi, Mbak Yuni mau milih jadi penyiar radio atau tukang pijit? Tukang pijit aja, duitnya banyak. Saya Yuni pamit dah.